Jakarta, CNN Indonesia. Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, atau Yang akrab disapa Ahok, buka suara terkait pengelolaan utang, sumber daya minyak, dan kong-kali-kong politik yang marak terjadi dalam jajaran direksi Pertamina. Ahok membeber, Pertamina sangat syarat dengan praktek bagi-bagi jabatan. Dalam wawancaranya pula, Gubernur DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 ini menyebut bahwa Kementerian BUMN adalah lembaga yang tidak efektif. Sejak menjabat sebagai komisaris utama, Ahok tidak melihat efisiensi tata kelola perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Bahkan ia mengusulkan kementerian yang saat ini dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut dibubarkan. Sekadar menyebut adanya lobi direksi dan komisaris kepada menteri, Ahok juga menyampaikan kekesalannya soal utang dari PT Pertamina. Karena minjam duitnya nih, saya udah kesal ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak ini. Utama anak perusahaan, misalnya gaji 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya dia sudah orang lama. Ya harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan, gila aja nih. Terus saya rasa bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Upaya Ahok membongkar sejumlah hal yang ada di Pertamina mendapatkan reaksi dari anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Bahkan Andre menilai Ahok telah membuat kegaduhan dan meminta Presiden Jokowi untuk mencopot. Melalui akun Twitternya, Andre Rosiade menuliskan, Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kerja dan perilaku saudara Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Sepak terjang Ahok untuk melakukan bersih-bersih di Pertamina memunculkan pro dan kontra hingga dianggap hanya membuat gaduh. Untuk membahas hal ini, saat ini kami telah terhubung dengan anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade dan juga anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat sore Bung Andre, Mas Bimo. Ya sore, selamat sore. Saya ke Bung Andre dulu. Jadi Pak Ahok ini mau bersih-bersih di Pertamina kok diminta dicopot? Yang bersih-bersih siapa ya? Jadi begini Mbak, saya ingin meluruskan ya, Pak Ahok itu sekarang adalah komisaris utama Pertamina, bukan lagi politisi ya, yang butuh cari panggung untuk pencitraan, tapi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Itu pertama ya. Yang kedua, Pak Ahok itu punya waktu ya, setiap minggu, hampir setiap minggu, di hari Kamis itu rapat dengan direksi Pertamina untuk menyampaikan hal-hal yang beliau keberatan. Sebenarnya itu bisa disampaikan. Tapi yang paling penting, data-data yang diumbar Pak Ahok itu, data-datanya tidak valid. Mari kita uji. Yang pertama soal direksi dan manajemen Pertamina dianggap suka sekali beli cadangan migas dari luar negeri. Di tahun 2019 ini saja, ya di tahun 2019, Pertamina untuk meningkatkan produksi migas itu sudah melakukan pengeboran 240 sumur, baik itu eksplorasi maupun eksploitasi. Nah, dengan juga untuk meningkatkan cadangan migas, Pertamina juga melakukan kajian seismik, ya, di mana ada 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Nah, ini dalam sejarah Asia Tenggara, itu yang terpanjang dalam 10 tahun ini. Itu kerjanya Pertamina. Nah, 60% investasi Pertamina itu ada di sektor hulu. Nah, memang Pertamina ditugaskan untuk menambah cadangan.
Nah, cadangan yang di dalam negeri itu diambil dari kontrak-kontrak yang sudah selesai. Cadangan dari luar negeri itu diambil adalah cadangan blok minyak blok migas yang memang punya cadangan besar dan juga dan sedang berproduksi. Nah, itu satu soal ekonomi. Lalu soal Pertashop, ya, Pak Ahok, ya, sejak Februari 2020 diluncurkan Pertashop itu Pak Ahok sudah ada 500 sampai per hari ini 500 Pertashop. Ditargetkan sampai akhir 2020 itu akan ada 4.300 Pertashop yang sudah akan berdiri. Sekarang sudah 500 kerjasama Pertamina dengan swasta maupun dengan BUMDes. Nah, lalu soal kilang, ini penting nih. Pak Ahok bicara kilang, muar soal kilang, ya. Bilang Pertamina tidak bangun kilang. Pertamina itu 2015 sudah bangun kilang, namanya kilang Langit Biru Cilacap. Alhamdulillah Juli 2019 sudah diresmikan dan bisa menekan impor BBM kita karena produksi Pertamax kita meningkat. Lalu 2019 itu kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun dan insya Allah 2023 sudah selesai. Lalu kilang TPPI itu sudah dimulai dan insya Allah akan selesai 2022. Oke, Bung Andre. Nah, mohon maaf ya, Pak Ahok itu kalau bekerja tentu dia akan rajin datang ke unit hulu Pertamina. Faktanya belum sekalipun Pak Ahok datang ke unit hulu Pertamina. Yang saya dapatkan informasi. Yang kedua, meninjau kilang saja. Pak Ahok baru sekali. Oke, Bung Andre. Ya, waktu itu mendampingi Pak Jokowi. Jadi lalu Pak Ahok keluar soal korupsi, maling di Pertamina. Faktanya kalau Pak Ahok punya bukti, serahkan ke KPK, ke kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Yang saya tahu malah bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK sudah menyelamatkan 9,5 triliun aset negara. Sampai di sana dulu datanya, Bung Andre. Pertamina mendapatkan ISO 37001, di mana ISO itu merupakan sistem anti suap dari manajemen Pertamina. Bung Andre. Perbaikan sudah dilakukan. Gitu. Tadi Bung Andre sudah memaparkan data-datanya, Mas Aryo. Jadi gimana kalau dari sisi Mas Aryo Bimo, apa iya harus dicopot? Kalau Bung Andre tadi bilangnya datanya nggak valid yang dipunya oleh Pak Ahok. Dua hal, substansi yang dipersoalkan dan terkait dengan kekaburan peran Ahok di dalam menyampaikan perihal substansi itu ke publik. Yang saya soroti, yang mengenai substansi itu silakan saja pendapat Ahok itu dikemukakan kebenarannya. Yang pertama substansi kebenaran, tentunya dengan data, dengan aturan apa yang memang itu perlu disampaikan. Nah, yang kedua soal ruang dan waktunya, ini kan bukan Ahok yang bicara, tapi Basuki Cahayapurnama sebagai seorang komut. Nah, etika pejabat publik memang terikat terkait dengan siapa yang menyampaikan mengenai perihal konten ini dan kepada siapa. Nah, menurut saya bahwa sebagai komut ada forum untuk memberikan evaluasi dan pengawasan. Kemudian mengenai kepada siapanya tetap itu ditujukan kepada pemegang saham atau direksi dalam forum yang jelas di dalam RUPS. Ini yang saya katakan mengenai substansinya silakan saja, itu subjektivitas Ahok. Nah, saya katakan hendaknya pejabat publik harus mengerti betul bahwa dalam kaitan ini tidak bisa yang bicara Ahok. Kalau Ahok saya dari dulu memang plus dengan hal-hal yang kadang narasinya memang cukup bikin kuping merah. Sama sebenarnya dengan Andre Susadi, sama itu. Cuma ini kan posisinya dia sebagai pejabat publik yang dalamnya komisioner. Ini yang saya katakan bahwa tidak bisa kemudian menyampaikan keluh kesahnya saat tidak dalam forum-forum yang memang itu menjadi forum resmi dia sebagai komisaris utama. Nah, kemudian nanti kalau semacam ini tanggapannya direspon oleh berbagai komponen, ada yang pro dan tidak, kemudian sampailah kepada Andre Rosadi yang sampai menuntut mundur. Andre pun juga saya sebagai teman di Komisi 6 jangan offset dari aturan undang-undang yang ada, karena memang
Undang-Undang BUMN yang pasal 91 itu jelas sekali kita dilarang untuk masuk di dalam wilayah-wilayah yang menyangkut ranah korporasi. Itu jelas. Itu jelas sekali bahwa selain organ BUMN itu kita dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Saya memperbolehkan atau memang aturan MD3 undang-undang memperbolehkan mengkritisi mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi tugas terkait dengan BUMN. Tapi kalau asosiasi serikat pekerja pada datang di DPR terus meminta ada yang ini A, B, C mundur, itu pendapat-pendapat mereka, tapi pada posisi fungsi pengawasan kita memang tidak masuk wilayah pada bicara di internal organ. Jadi ruang waktu penyampaian oleh Pak BTP ini dikritisi tadi ya oleh Mas Bimo. Betul. Ya, Saya salah betul mengenai penyampaian BTP di publik pakai YouTube. Dia sebagai Basuki Cahayapurnama komut, bukan Ahok ya. Kalau Ahok silakan. Ya. Nah, ini yang saya persoalkan. Dan Jadi, mengenai kinerja Pertamina, Komisi 6, Anda juga tahu kita sudah 4 kali dengan rapat baik dalam konteks pandemi ini maupun pengembangan korporasi ke depan untuk menjadi korporasi yang punya standar korporasi global dengan berbagai restrukturisasi manajemen yang ada. Dan tadi gasifikasi dikerjakan, kilang dikerjakan, kemudian LPG, kemudian konversi B20, B30, B50. Saya kira soal kinerja juga tidak semuanya benar, tapi hanya saya katakan soal apa yang dikatakan Ahok silakan itu hak dia. Jadi substansinya silakan, ruang dan waktunya tadi dikritisi, tapi Bung Andre pesannya Mas Bimo tadi jangan offside juga kalau minta mundur. Oh ya, kalau saya ke Bung Andre dulu, Mas Bimo. Misalnya si Anam bicara, ada beberapa anggota Komisi 6 yang dalam rapat minta direksi mundur di rapat resmi Komisi 6 yang itu adalah hak konstitusi yang Mas Bimo. Saya juga tegur memang. Saya ke Bung Andre dulu. Saya kira itu. Saya silakan jawab dulu. Jadi saya ingin meluruskan Mas Bimo ini, senior saya yang ganteng dan gagah perkasa ini. Saya ingin meluruskan bahwa sebenarnya kita tidak mencampuri, tapi bagian dari hak konstitusi kami sebagai anggota DPR untuk mengkritisi dan memberikan masukan. Nah, itu sudah diatur di Undang-Undang 1945 pasal 21A ayat 1. Ya, kita boleh memberikan masukan maupun kritik gitu. Dan itu sudah diturunkan dalam Undang-Undang MD3. Soal mengganti itu kan kewenangan pemerintah. Sekali lagi itu hak sepenuhnya Menteri BUMN sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 ya. Ya, silahkan saja itu kewenangan Pak Menteri dan Presiden tentunya. Nah, kami hanya mengusulkan, kami hanya mengkritisi, kami hanya memberi masukan sesuai dengan Undang-Undang UUD 1945 pasal 21A ayat 1 dan juga turunannya Undang-Undang MD3. Jadi tidak ada yang offside. Yang offside itu malah komut ya, bicara di luar, pakai data yang salah, tidak valid, malah memberikan citra negatif kepada Pertamina yang sedang berusaha bangkit di semester kedua ini. Bayangkan di semester pertama Pertamina itu rugi, semester kedua ini di bulan Juni sudah mendapatkan keuntungan laba operasi $443 juta. Tiba-tiba diberikan citra negatif oleh Pak Ahok. Ya, yang mohon maaf ya, untuk apa dia bicara di publik seperti itu? Gitu. Jadi kalau kata Bung Andre itu tidak. Pertamina itu butuh super team, bukan Superman. Kita butuh orang yang mau bekerja sama, bukan orang yang sok bersih, sok powerful, sok paling hebat. Ini nanti akan dijawab juga oleh Mas Bimo. Tadi kalau kata